Ya, malam ini kita belajar matematika. Tapi karena ini baru pertemuan pertama, jadi malam ini perkenalan dulu ya. Mungkin singkat aja lah perkenalannya sama tentang materi apa aja sih yang nanti akan kita pelajari selama 1 semester ini. Sama kalau kita masih punya waktu, mungkin kita akan masuk ke materi pertama ya. Oke ya. Suara saya masih kecil atau gimana nih? Jelas nggak? Nah, oke, nama saya Tika Meizinta. Biasanya orang-orang manggil saya Tika. Terus saya sekarang lokasinya lagi di Hue, di Yunlin, Taiwan. Mungkin mbak-mbaknya ada yang kerjanya dekat Yunlin atau lagi di Taipei atau di mana nih? Kalau saya lagi di Hue, di Yunlin. Terus selain ngajar matematika, saya juga ngajar bahasa Indonesia ya untuk kelas 8 ini. Oh, Mbak Riani dulu di Dolio. Iya, deket ya. Deket dari Hue. 25 menit. Nah, iya, jadi saya ngajar bahasa Indonesia sama matematika. Yang bahasa Indonesia hari Selasa ya. Selasa kemarin nggak tahu basicnya ada error jadi nggak bisa ini. Terus itu saya udah memperkenalkan diri ya. Sekarang saya mau kenal mbak-mbaknya nih. Di sini ada Mbak Meikwa, ada Mbak Angelina, ada Mbak Riani, ada Mbak Diajeng, ada Mbak Monica. Bener nggak atau ada yang salah? Oke, udah ya. Cukup ya perkenalannya atau mau ada yang ditanyain? Aduh, tanya umur. Umur saya masih 25. Bukan masih sih, udah tua juga. Iya, Mbak Riani, saya juga ngajar bahasa Indonesia. Jadi di kelasnya mbak-mbaknya ini nanti seminggu 2 kali ketemu saya, hari Selasa sama hari Sabtu. Oke. Nah, untuk penilaian di kelas matematika ini, jadi sistem penilaian untuk kelas matematika ini ada saya ambil dari 3 macam ya. Dari tugas, dari UTS, sama dari UAS. Untuk tugas sendiri porsinya 30%. Tapi tenang aja, saya nggak bakal ngasih banyak-banyak tugas kok, nggak sering-sering. Saya juga tahu mbak-mbaknya sibuk ya. Kemudian UTS ini porsinya 35%, 1 semester 1 kali. Iya, pasti ya. UAS juga, UAS 35%. Jadi antara UTS sama UAS ini sama porsinya. Kalau kehadiran sendiri di sini nggak masuk ke penilaian ya, karena ya saya maklumi juga mbak-mbaknya kan lagi juga sibuk ya, ada yang sambil kerja juga. Jadi uh, selain itu kan nanti juga saya juga upload video tentang materi kita ya setiap minggunya. Jadi mungkin mbak-mbaknya yang nggak bisa masuk ke kelas bisa lihat di video rekamannya. Jadi ya nggak apa-apa walaupun nggak masuk, yang penting tetap bisa ngikutin. Sama tugas UTS dan UAS-nya nggak telat, nggak bolong. Artinya kalau ada tugas ngumpulin, UTS ikut, UAS juga ikut. Oke? Atau ada yang ditanyakan atau mau ngasih masukan ke saya ini atau UAS-nya digedein aja atau gimana? Nggak ada ya? Oke.
materinya, mbaknya udah dapat ini ya, modul untuk pelajaran semester ini ya, bisa di download di Facebook grupnya ya. Jadi mungkin kalau mbaknya punya waktu senggang bisa baca-baca materinya sendiri mungkin. Tapi kalau masih sibuk ya bisa dengerin di kelas online. Untuk matematika sendiri di sini materinya ada 3 bahasan utama. Oh iya, untuk Mbak Riani ya, mungkin buku cetaknya menyusul kali ya dari ini. Tapi untuk sementara mbaknya bisa baca di buku elektronik dulu ya. Bisa dibuka di HP kan ya. Kan kalau boleh saya tahu mbaknya selama kerja bisa pegang HP nggak ya? Kalau bisa kan enak ya, kalau lagi senggang gitu bisa baca. Nah, bisa ya. Kok ngumpet-ngumpet? Oh, berarti ada yang nggak bisa ya? Oh, oke. Hmm, oke, oke. Terus materinya di sini ada fungsi dan persamaan garis lurus. Terus sistem persamaan linear dua variabel sama teorema Pitagoras. Mungkin nggak tahu ya, ini perasaan saya aja, mungkin mbaknya nih aduh ini pelajaran apa gitu ya, tapi ya tenang aja lah, nanti saya usahain kalau pelajaran ini nggak saya bikin ribet lah, kita bikin simple aja jadi biar gampang diingat. Katanya jangan percaya. Oh iya, tapi kalau lihat di FB Mbak Monica ini ya bagus ya, pinter edit gambar ya, berarti punya banyak waktu luang tuh, jadi bagus tuh. Terus kalau tentang materinya sendiri ada yang ditanyain nggak? Kalau nggak ada yang ditanyain, kita masuk ke materi pertama nih. Oke, jadi nggak ada pertanyaan ya, jadi kita malam ini pertemuan pertama kita bahas tentang satu materi dulu, karena di pertemuan pertama saya juga nggak enak juga ya kalau ngasih materi banyak-banyak, kita masih warming up lah, pemanasan dulu. Jadi kita masuk materi pertama ya. Materi pertama kita ini tentang perpangkatan. Tadi kan sebelum dimulai kelasnya saya tanya ya, kelas ini kan berarti kelas lanjutan dari semester kemarin ya. Kalau semester kemarin, kalau saya boleh tahu, matematikanya belajar tentang apa aja ya? Ada yang masih ingat nggak kira-kira? Atau lupa? Oh, belajar banyak. Oke, oke. Jadi dulu dulu nggak tahu, terus habis tahu lupa gitu ya. Udahlah. Oke, oke. Eh, kita bahas saja ya langsung tentang materi pertama, tentang perpangkatan. Oh ya Mbak, kita pelan-pelan aja belajarnya, dan saya coba untuk nerangin sesimpel mungkin deh biar nggak ribet. Perpangkatan, tadi saya tanya kan, di semester kemarin ada yang belajar tentang kuadrat ya. Berarti kalau kemarin udah belajar tentang kuadrat, oh kalau matematika biasanya pada puyeng, aduh.
Tenang, tenang. Kita bikin fun aja belajar matematikanya. Suara saya kedengeran jelas nggak ya, kok Mbak Angelina? Halo. Saya lanjut ya kalau suara saya nggak ada masalah ya. Oke, kita masuk ke perpangkatan. Aduh, saya lupa tadi ngomong apa ya. Oh iya, kan tadi ada yang bilang ya kalau semester kemarin itu belajar tentang kuadrat. Nah, berarti kalau mbak-mbaknya sudah belajar atau sudah mengetahui tentang kuadrat, jadinya nggak begitu susah lah kita belajar perpangkatan. Nah, mbak-mbaknya bisa lihat ini ya, slide saya ya. Oke. Nah, di sini apa sih sebenarnya, kita belajar tentang definisinya dulu nih. Artinya, apa sih perpangkatan itu? Di sini dijelasin tentang perpangkatan merupakan perkalian berulang dengan bilangan yang sama untuk sembarang bilangan bulat. Jadi perpangkatan itu sama halnya seperti kita mengalikan bilangan yang sama. Di sini kalau mbaknya lihat di slide ya, bentuknya itu pasti A pangkat N. A ini bilangan bulatnya, N ini pangkatnya. Jadi misal nih, A pangkat N berarti A-nya ini dikali sebanyak N. N-nya ini sebagai faktornya. Contohnya, saya tulis di sini ya. Contohnya paling gampang. Misalnya 2 pangkat 2. Gampang banget ya, 2 pangkat 2 berapa coba? Halo? Saya nggak ditinggal tidur kan ya? Nah, Mbak Angelina jawab 4. Benar ya, 2 pangkat 2 itu 4. Nah, gimana Mbak Angelina bisa dapat 4? Di sini ya, karena 2 sama aja 2 pangkat 2 kan, berarti 2-nya dikali sebanyak 2 kali. Nah, itu udah dapet ya. Mbak Monica, Mbak Angelina sudah tahu perpangkatan itu seperti apa. Tinggal ngaliin aja ya. Kalau 3 pangkat 2 berarti kan 3 dikali 3, bukan 3 dikali 2 ya. Sebenarnya itu intinya. Kalau mbak-mbaknya ingat itu, pasti kalau ada berapapun nilainya, kalau udah ingat konsepnya pasti gampang. Oke, di sini ya. Terus kalau 1 pangkat 5 berapa coba? Keren, Mbak Angelina. Jawabannya 1 ya, nggak terjebak ya. Karena 1 dikali 1 dikali 1 dikali 1 tetap hasilnya 1. Satu, dua, tiga, empat, 5 sama dengan 1. Nah, ini untuk bilangan bulat. Mbak-mbaknya sudah tahu kan ya definisi bilangan bulat itu? Definisi bilangan bulat itu tahu nggak? 1, 2, 3 sampai seterusnya itu termasuk bilangan bulat. 1,2
bukan bilangan bulat. Itu termasuk pecahan. Itu ya. Terus kalau nggak ada yang sejauh ini ada yang ditanyain nggak tentang konsep perpangkatannya sendiri? Jadi saya ulangin lagi ya untuk perpangkatan itu. Saya ulangin dulu, perpangkatan itu merupakan perkalian berulang dengan bilangan yang sama sebanyak n faktor, sebanyak pangkatnya berapa. Kemudian di sini ada contoh juga, di sini ada dua contoh, 2p pangkat 2 dan ada minus 3x kuadrat z pangkat 3 pangkat 3. Di sini juga ada penyelesaiannya, tapi saya jelasin juga ya. Nah, untuk yang pertama dulu, 2p pangkat 2. 2p pangkat 2. Nah, sebenarnya kalau kurung ini agak panjang, agak begitu complicated atau enggak simple. Tapi karena ini cuma satu suku aja, 2p satu suku, ini lebih simple. Tadi kan kalau mau banyak ingat konsepnya a pangkat n gitu ya. Berarti kan di sini a-nya itu 2p, bukan 2 dan p, tapi dia digabung 2p. Berarti 2p pangkat 2 gimana? Berarti kan 2p kali 2p. 2p Nah, kira-kira ada yang masih bingung nggak kalau penjabaran 2p kali 2p itu hasilnya berapa? Hasilnya kan 4p kuadrat ya. Kira-kira di sini ada yang bingung nggak? Kok bisa Miss 2p kali 2p sama dengan 4p kuadrat? Kalau masih ada yang bingung lagi? Oh enggak ya? Ada yang belum paham nih, berarti gini. Kalau mamanya belum ada yang belum paham, gimana sih 2p kali 2p kok hasilnya 4p kuadrat? Nah, kita bedah nih. Sebenarnya gimana sih ini formasinya 2p kali 2p? Nah, sebenarnya bentuk 2p sendiri itu merupakan, bisa kita tulis sebenarnya 2 kali p. 2 kali p kali 2 kali p. Nah, kayak gini. Internetnya. Nah, ini saya kurung biru ya. Nah, sebenarnya di sini kan 2p, tidak ada tanda plus atau minus, tidak ada tanda tambah atau kurang. Jadi sebenarnya 2p itu kalau kita jabarin lagi sebenarnya 2 kali p. Nah, kalau kita tulis ulang berarti kan 2p kali 2p atau sama dengan 2 dikali p dikali lagi 2 kali p. Karena berhubung di sini operasi aljabarnya adalah dikali semua, kita bawahnya boleh dibolak-balik. Jadi gini kali ini, saya pakai ganti warna aja ya. Jadi 2 dikali 2 sama dengan 4.
kemudian P dikali P karena harus sama. Ini sama dengan P kuadrat. Jadinya ini ya, kalau ditulis ulang. Nah, kalau dari penjelasan saya yang kayak gini, ada yang ditanyain lagi nggak? Atau saya belum jelas nih gitu, nggak apa-apa. Jadi kita saya nanti coba cari cara yang paling simpel untuk menjelasin. Oke ya. Kemudian terus kita kalau nggak ada pertanyaan, kita bahas yang kedua. Minus di dalam kurung 3x kuadrat z pangkat 3 tutup kurung pangkat 3. Ini sama, caranya juga sama. A-nya itu berarti kan 3x pangkat 2 z pangkat 3. Iya Mbak Monica tuh, berarti kan 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. Ya. Terus x pangkat 2. Nah ini sebenarnya gampang, paling gampang ya caranya kayak gini. Tapi coba dijawab dulu. Enggak deh, saya jelasin aja lah. Minus 3 x kuadrat z pangkat 3 pangkat 3. Ini ya. Nah, kalau sebenarnya ya, kalau ada banyak cara yang bisa kita gunakan di operasi perhitungan atau di matematika ini. Jadi, misal nanti kalau mbak-mbaknya saya kasih tugas gitu ya, antara caranya mbak satu dengan yang lain untuk menyelesaikan soal ini beda, nggak apa-apa. Yang penting jawabannya benar dan prosesnya juga benar. Nanti caranya beda tapi nggak benar juga salah ya. Nah, sebenarnya cara yang paling gampang, di sini kan ada berapa suku. Di sini ada 1, 2, 3. Ya, ada 3, ada X, ada Z. Cara paling gampang adalah kita pangkatkan masing-masing sukunya. Jadi 3 pangkat 3 dikali X kuadrat pangkat 3 dikali Z pangkat 3 pangkat 3 lagi. Saya tulis di sini ya. Minusnya tetap kita kasih kurung dulu. Jadinya 3 pangkat 3 terus X kuadrat kalau 3 pangkat 3 tahu ya, Mbak Monica tadi bisa jawab 3 kali 3 kali 3 hasilnya 27. Nah kalau X kuadrat pangkat 3 ya Mbak, wah berapa nih, sama dengan nah kalau X kuadrat pangkat 3 kalau bentuknya dalam seperti yang saya tulis kayak gini di dalam kurung ya, cara penyelesaiannya adalah pangkatnya kita kalikan. Jadi X pangkat 2 pangkat 3 itu hasilnya berarti X, saya tulis di sini 2 kali 3. Nah
sama juga dengan Z-nya, berarti kan pangkatnya ini kita kalikan, berarti kan Z-nya pangkat 3, kita kalikan 3. Nah kalau dari sini kan kita udah dapet nih jawabannya, berarti kan minus 27 dikali minus 27 ya, X pangkat 6, terus Z nya pangkat 3 kali 3 berapa? 9 ya. Nah ini hasilnya. Di contohnya ini kenapa ada Z nya ya? Nah ini kayaknya dia salah tulis deh, dia Z nya tiba-tiba muncul aja kayak mbak-mbaknya, kayak misal saya ngobrol sama Mbak Monica tiba-tiba ada yang muncul gitu, siapa Mbak Angelina, kayaknya dia saya tulis deh. Iya, atau coba nanti saya konfirmasi sama siapa ya, sama tapi kayaknya dia saya tulis karena di soalnya dia tidak ada operasi penjumlahan atau operasi pengurangan. Oh iya, nanti kalau ada waktu nanti saya konfirmasi deh sama yang ini yang ngasih modul ya. Tapi menurut saya ini salah tulis karena dia nggak ada Z-nya di soalnya, nggak ada Z-nya, tiba-tiba nongol di jawabannya ada sorry. Soalnya 3X sama di soalnya cuman ada koefisiennya ada X sama Z, sedangkan di jawabannya tiba-tiba nongol Y, nggak ada. Ini saya coret ya, ini bingungin. Oke ya, paham ya? Oke, terus saya kasih contoh lagi ya biar enak, biar lebih paham. Misal nih apa ya misal C pangkat 4 sama Y pangkat 1 deh, ini pangkat 2, kira-kira hasilnya berapa nih? Dalam kurung C pangkat 4 Y pangkat 1 kurung tutup pangkat 2, hasilnya berapa? Teng dong teng dong teng dong teng dong. Halo, jangan-jangan pada kabur nih. Ya, sip. Mbak Monica jawab. Jawabannya C pangkat 8 karena 4 dikali 2 ya. Kemudian Y pangkat 2 1 kali 2. Oke. Kalau 0 kali 2 jawabannya berapa? Ini di luar bahasan. Sip, 0. 0 dikali berapapun hasilnya selalu 0 ya. Oke. Yap. Terus di sini dijelasin pada perpangkatan bentuk aljabar suku 2, maksudnya suku 2 ini itu ini ya 2P, sukunya lebih dari 2. Koefisien tiap suku ditentukan menurut segitiga Pascal. Oh ini sukunya 1, maaf. Jadi yang dinamakan suku ini merupakan 2P ini termasuk suku, dia satu suku ya, karena dia satu gabungan antara 2P, jadi P nya ada 2, itu yang dimaksud
satu suku. Nah, sedangkan di selanjutnya kita bahas sukunya lebih dari satu. Oh ya, ini menurut segitiga Pascal. Kira-kira ada yang udah tahu belum sih segitiga Pascal itu apa? Atau ada yang sempat baca-baca? Nah, ini nih segitiga Pascal nih. Di modul ada ya. Segitiga Pascal nih unik. Kenapa sih dia disebut segitiga? Karena kalau Mbak bisa lihat di slide-nya, dia bentuknya segitiga kan? Ini ya, saya ini. Ini namanya segitiga Pascal. Oke, kalau Pascal sendiri itu nama ininya, nama penemunya. Segitiga bentuknya. Nah, segitiga Pascal ini didapat dari mana? Didapat dari penjumlahan bilangan sebelumnya. Menurut saya ini unik kalau menurut saya pribadi ya, karena lucu aja, saya senang nih mainnya. Jadi di awal dia itu ada nilai 1 di sini di piramida paling atas, nilainya 1. Kemudian di setiap ujung-ujung segitiga ini ya, itu nilainya 1 juga. Nah, untuk mendapatkan nilai di bawahnya itu dijumlah kayak gini. Ini kan satu ini sudah ditentukan ya. Kemudian yang 2 ini juga sudah ditentukan. Aduh, kok jadi jelek ya. Enggak, saya datang kembali nih. Maaf, maaf. Maaf, internetnya kayaknya nggak bersahabat dengan saya nih. Halo, mamanya bisa dengar saya nggak ya? Tes. Halo, halo. Oh, oke, 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 oke. Iya, nggak tahu nih internetnya, soalnya di sebelah juga lagi ngajar kelas lain ya, jadi kita share internet ceritanya. Nah, ini segitiga Pascal. Jadi saya ulangin lagi ya, takutnya tadi waktu saya jelasin ternyata internetnya putus. Jadi yang paling pertama itu 1, dan di setiap sisi segitiga itu 1, itu udah pasti. Mamanya nggak boleh ngerubah ya, nggak boleh dirubah 2. Atau misalnya Mbak siapa tadi, Mbak Monika suka angka berapa, 7, diganti 7, nggak boleh, itu harus 1 terus. Nah, kemudian gimana untuk dapat bilangan di bawahnya? Kita jumlahkan. Jadi kita kan di piramida paling atas itu punya 1. Piramida kedua ini juga 1 sama 1 ini juga ditentukan. Kemudian, nah ini 1 ditambah 1 hasilnya 2. Nah, kemudian 1 ditambah 2 hasilnya 3. 2 tambah 1 hasilnya 3. Terus di sini kan ada titik-titik ya. Saya isiin aja ya langsung ya. 1 tambah 3 jadi 4. Di sini isinya 4. Terus 3 tambah 3 6. 3 tambah 1 4. Kemudian
Satu 1 tambah 4 5, 4 tambah 6 10. Terus 6 tambah 4 10. 1 tambah 5 6. 5 tambah 10 15. 20. Kemudian 15. Kemudian 6. Nah, ini namanya segitiga Pascal. Tapi segitiga Pascal sendiri ini tidak berhenti di 6 ya. Dia bisa kalau mamanya free dan gak males nih, bisa nerusin ke bawah. Tapi ya mungkin mamanya sibuk kali ya, jadi ya udah sampai sini aja. Nah, ini kenapa saya tadi bilang sebenarnya segitiga Pascal ini unik deh menurut saya. Karena kalau mamanya perhatiin nih, dia itu punya apa ya? Punya karakteristik yang unik, yang seimbang. Coba deh Mbak lihatnya Mbak lihat antara segitiganya nih, antara nilai-nilainya. Jadi antara sisi kanan dan sisi kiri itu nilainya sama. Bisa dapat nggak apa yang saya maksud? Nah, uniknya di mana sebenarnya? Kalau saya boleh cerita yang lain ya, boleh ya, sedikit aja intermezzo. Tuhan menciptakan semua benda yang di bumi itu seimbang. Kalau mau Mbaknya perhatiin ya, antara bagian badan Mbaknya yang kanan sama bagian badan Mbaknya yang kiri itu kan seimbang kan ya, nggak ada yang nggak seimbang. Nah itu, ini uniknya menurut saya. Nah semoga dari cerita saya nih Mbaknya jadi gampang ingat. Ini ditambahin sama Mbak Monica. Saya bacain ya, kalau filsafat Cina kuno bilang yin dan yang, ia harus seimbang. Nah ini makanya kenapa saya bilang dia unik. Jadi nanti kalau misal mbak-mbaknya dapat tugas atau UTS atau UAS, misal nemu apa ya segitiga Pascal itu apa ya misal gitu, inget-inget aja cerita saya yang tentang semua yang ada di dunia itu diciptakan seimbang antara kanan dan kiri. Dan ingat ya yang segitiga Pascal di sini cirinya dia satu itu di puncak piramida dan di sisi-sisi segitiganya. Gampang ya, dia penjumlahan biasa kok. Nah, kenapa sih di materi ini kita dikasih tahu tentang segitiga Pascal? Karena dia berhubungan dengan materi perpangkatan. Kalau yang di awal tadi kita belajar tentang perpangkatan satu suku, kemudian di sini juga ada perpangkatan 2 suku gitu. Oh iya, cuma 2 suku ya. Ini nih yang dimaksud perpangkatan 2 suku. Nah, kalau di sini kan kenapa dia disebut satu suku? Karena tadi saya bilang 2P. 2P kan berarti P-nya ada 2. Berarti kan dia sebenarnya intinya sukunya cuma P doang kan ya. 2 ini kan jumlah dari banyaknya P. Berarti ini kita sebut satu suku. Nah, terus gimana sih Miss yang disebut dengan 2 suku? Ini di sini. Nah, ini nih yang disebut dengan 2 suku. Di dalam kurung, di dalam perpangkatan itu ada dua suku atau dua apa ya paling gampang ya, biar bapaknya ingat ya. 2 bilangan gitu ya. Ada A plus B. Gitu. Tapi gimana kalau kayak gini? Kan A plus B itu disebut 2 suku ya, tapi gimana kalau kayak gini? Di dalam kurung AB pangkat 2. Ini disebut satu suku apa 2 suku nih? Halo? Suara saya nggak ngilang lagi kan? Iya, ini satu suku. Karena di dalam kurung itu tidak ada tanda aljabar apa ya? Operasi ya, tidak ada kayak penjumlahan atau pengurangan. Jadi kita nyebutnya satu suku. Yap, benar. Jadi untuk menyelesaikan
aljabar ini kita tinggal pakai cara yang pertama tadi, yang A pangkat 2 B pangkat 2, jadi hasilnya A pangkat 2 B pangkat 2 gitu ya. Nah, gimana untuk dua suku? Ini lebih kompleks lagi cara penyelesaiannya, dan saya jelasinnya lebih pelan-pelan lagi aja, takutnya mbak-mbaknya lupa. Karena saya waktu belajar ini dulu juga sering lupa. Kalau sekarang karena sering dipakai ya jadinya ingat. Tapi kan mbak-mbaknya juga nggak mungkin tiap hari pakai ini kan, jadi ya kita coba cari cara paling simpel untuk nginget-ngingetnya. Nah, bentuk aljabar dua suku sendiri itu sebenarnya ini, saya garis bawahin aja. Dalam kurung A plus B tutup kurung pangkat N. Ini sebenarnya N nya ini pangkat nih, bukan. Ini ya, saya garis bawahi, ini sebenarnya bentuk umum dari aljabar suku 2. Tapi ini penulisan N nya nggak boleh sejajar, dia harus di atasnya. Saya hapus dulu. Nah, harusnya kayak gini, N nya ini pangkatnya. Contohnya di sini, dalam kurung A plus B tutup kurung pangkat 1 sama dengan A plus B aja karena pangkat 1 kan ya. Kemudian di sini juga ada A plus B pangkat 2, A plus B pangkat sekian sekian sekian. Terus gimana cara nyelesainnya? Nah, di sini kita coba saya jelasin cara pertama dulu ya. Cara yang panjang namanya kalau menurut saya. Tadi soalnya A plus B pangkat 2 sama dengan, nah saya jelasin secara definisi dulu ya biar gampang. Sebenarnya kenapa sih Miss kok ada arti kurung? Kurung itu apa sih artinya? Nah, sebenarnya kurung itu merupakan tanda prioritas. Tahu kan ya prioritas apa artinya? Prioritas itu berarti harus didulukan. Dia yang harus didulukan. Berarti kan A dan B ini tidak boleh dipisah. Karena dia sudah dikurung, ada tanda kurungnya, berarti dia tidak boleh dipisah. Kayak A pangkat 2, B pangkat 2 ini nggak boleh karena di sini juga ada tambahnya. Gitu. Jadi misal kalau gini saya tulis A pangkat 2 ditambah B pangkat 2, ini jawabannya salah karena nggak boleh. Nggak boleh. Karena dia sudah di dalam kurung dan ada tanda operasi aljabarnya yaitu penjumlahan. Dia harus punya cara sendiri. Caranya tadi ya, kurung itu dia nggak boleh dipisahkan. Kayak mbak-mbaknya kalau udah nikah sama suaminya gitu ya, ya udah nggak boleh dipisahkan, kemana-mana berdua aja. Berarti ya nih mau nikah udah tahu nih yang benar, A plus B dalam kurung dikali A plus B. Nah, kalau dari yang saya jabarkan ini kira-kira mbak-mbaknya bisa meneruskan nggak? Kalau dalam kurung A plus B dikali dalam kurung A plus B gimana? Caranya kita
Ini cara yang paling dasar ya. Ini dikali. Oh ya, mbak-mbaknya kira-kira semuanya bisa sambil lihat papannya nggak ya? Bisa ngelihat slide-nya nggak? Nanti kasihan kalau nggak ada yang kalau ada yang nggak bisa ngelihat. Soalnya matematika kan ini ya nggak bisa cuma dengerin aja ya. Ribet. Bukan ribet sih, ya susah aja. Kasihan nanti kalau mbak-mbaknya nggak kalau nggak bisa sambil lihat. Jadi yang pertama itu kayak gini nih konsepnya. Kalau misal ada kurung nih ya, jadi ini A dikalikan A, ini yang pertama. Kemudian ini saya tulis 1, ini bukan hasilnya ya, A kali A hasilnya 1 bukan, tapi ini langkah pertama 1. Kemudian ini B dikali A, ini langkah kedua. Terus atau gini aja, ini 2, ini 3. Nah, jadi semuanya kebagian dikali. Nah, kalau ada pertanyaan kayak gini, Miss boleh nggak ini urutannya dibolak-balik? Misal saya pengen kaliin B sama A dulu, boleh, boleh banget. Jadi nggak ada aturan. Yang pertama itu harus ngaliin. Aduh mati. Maaf ya mati sebentar tadi. Jadi nggak ada aturan harus urut 1, 2, 3, 4, nggak ada. Boleh dibolak-balik. Misal mbaknya suka yang dari B kali B dulu atau B kali A dulu, boleh, nggak ada masalah. Karena dia sistem operasinya perkalian tuh boleh dibolak-balik. Terus hasilnya gimana, Miss? Saya tulis. Agak susah ya nulis di papan di sini ya, rempong nih. Jadi sama dengan, nah ini kan yang langkah pertama berarti kan A kali A. Kalau A kali A berapa dong? Kalau A kali A hasilnya A kuadrat ya, bukan 2A ya. Oke, udah pinter. Jawabnya A kuadrat. Kemudian langkah kedua, A kali B. Jawabnya AB. Kemudian angka ketiga, B kali A. Nah, BA ya. Kemudian B kali B, B kuadrat. Nih. Udah deh dapat hasilnya. Tapi masalahnya Miss ini masih bisa menurut saya ini masih panjang, bukan menurut saya sebenarnya. Dari hasil A kuadrat plus AB plus BA plus B kuadrat ini tuh hasilnya masih belum simple. Masih bisa disimpelkan lagi, masih bisa disederhanakan lagi. Jawabannya nah, antara AB atau BA ini kan sama kan? Samanya dari mana, Miss? Gitu. Karena dia AB ini kan artinya A kali B. BA artinya juga B kali A. Sebenarnya sama, jadi boleh dibolak-balik. Saya mau nulis AB atau BA itu sebenarnya sama. Jadi di sini kan ada 2. Nah, ini artinya
ini ada Mbak Mekwa kebalik gitu ya, maksudnya yang kebalik ini ya yang BA. Enggak, sebenarnya itu boleh dibolak-balik Mbak. Kenapa boleh dibolak-balik? Karena itu tadi saya bilang itu karena dia operasi aljabarnya perkalian. Kalau ini penghapusnya mana ya? Iya kan ya, yang ditanyain Mbak Mekwa tadi yang ini ya, yang BA ya. Saya garis bawahi dulu biar. Nah, penulisan AB atau BA itu boleh dibolak-balik. Kenapa? Karena dia operasinya perkalian. Contoh nih ya, contohnya saya contohin ke kehidupan nyata aja biar mbaknya gampang inget dan dapet konsepnya ya. Contoh nih, saya punya apel sama jeruk. Berarti saya punya apel sama jeruk. Berarti dia prosesnya itu perkalian karena saya punya apel dan jeruk. Nah, saya bisa mengatakan, Mbak, saya punya apel dan jeruk. Terus boleh nggak saya mengatakan, Mbak, saya punya jeruk dan apel? Boleh kan, karena nilainya sama, tetap apelnya satu, jeruknya satu, walaupun saya bolak-balik penyebutannya yang mana yang dulu. Nah, ini sama halnya kayak AB dan BA, itu boleh dibolak-balik. Kecuali, misal saya punya 2 apel, 1 jeruk. Berarti kan intinya saya punya 2 apel, 1 jeruk, nggak bisa digabung dong, karena apelnya 2, jeruknya 1. Nah, kalau dibalik saya punya, itu bisa saya katakan saya punya apel 2, jeruk 1. Tapi saya tidak boleh mengatakan saya punya 2 jeruk 1 apel, nggak boleh kan, beda. Tapi kalau perkalian tuh boleh. Hanya saja cuman suka-suka mbaknya lah. Mau nyebutin AB atau BA itu boleh aja. Karena itu tadi logikanya kayak gitu. Saya punya apel sama jeruk. Mau saya nyebutin jeruk dulu boleh, apel dulu boleh, asal nilainya sama. Jeruknya 1, apelnya 1. Tuh. Yang nggak boleh itu saya punya 1 apel, 1 jeruk, terus nyolong punya temennya nyolong apa ya, anggur 1, itu nggak boleh ya. Kayak tadi yang di soal pertama tiba-tiba ada Y nongol, itu nggak boleh. Tapi untuk penyebutan boleh dibolak-balik. Oke? Dapat nggak konsepnya kayak gitu? Oke. Jadi sebenarnya mbak-mbaknya kalau belajar matematika nggak usah dihafalin, main logika aja kayak gitu ya. Logikanya kayak apa gitu, jadi nggak perlu dihafalin. Kalau dihafalin juga, saya sendiri orangnya nggak bisa ngafalin, males banget ngafalin, tapi di logikain aja lah gimana gitu. Terus nah itu sama ya, ternyata kita ya males ngafalin. Nah, bagaimana dengan ini tadi kan pangkat berapa ya? Pangkat 2, dia simple masian. Gimana kalau pangkat 3, Miss? Saya jelasin dulu gimana kalau pangkat 3, pasti lebih panjang kan, karena dia yang dikurung lebih banyak. Langsung aja yang di sini ya, biar nggak nulis lagi. Kayaknya waktu kita kebuang buat saya nulis di papan deh. Kayaknya saya masih cupu nulis di papannya nih, susah banget. Nah, gimana nih kalau pangkat 3 di sini ya? Saya garis bawahi. Nah, kalau di sini berarti kan dalam kurung A plus B dikali dalam kurung A plus B pangkat 2. Ini mbaknya kalau udah pinter matematika, bukan udah pinter matematika, udah pinter dan males, boleh nulis kayak gini. Boleh nulis ini boleh pangkat 2. Atau kalau mbak-mbaknya masih bingung, bisa nulis kayak gini.
kalau mbaknya masih bingung, boleh dijabarin sepanjang-panjangnya. Jadi dalam kurung A plus B dikali A plus B kali A plus B. Ada 3 karena dia pangkat 3. Tapi kalau mbaknya udah pinter ya, udah ngerti dan udah masih males Miss nulis segitu banyaknya, ya udah singkat aja kan, toh tadi udah tahu kan jawabannya A plus pangkat B pangkat A plus B pangkat 2, yang ini tadi yang saya tingkarin nih. Nah, kemudian di sini tulis lagi nih. Kurung pertama A plus B. Nah, sedangkan A plus B pangkat 2 tadi kan kita udah dapat ya berapa hasilnya. Dia langsung ditulis di sini. Sebenarnya caranya juga sama. Jadi ini dikali ini. Bingung nggak ya banyak kalau lihat tulisan kecil-kecil saya coret-coret kayak gini? Atau perlu saya tulis ulang di papan tulis dan di ini lagi? Gimana nih? Iya Miss ini apa nih? Iya bingung, ya enggak Mbak Riani? Oke, saya tulis lagi ya yang gede biar nggak pusing. Jadi tadi pangkat 3 gini ya. Sebenarnya ini kalau cara nih, ini ya. Nah, mat. Iya udah ngantuk ya jam segini ya? Jangan dong, atau ngantuk gara-gara lihat angka-angka. Aduh, jangan dong. Masih 15 menit lagi nih, Mbak. Jadi gini ya, A plus B dalam kurung pangkat 3 dijabarkan lagi, berarti kan A plus B dikali A plus B dikali A plus B. Ada 3 kali, ya ada 3 kali, ada 3 kurung. Kemudian ada yang bisa disederhanakan gak sih gitu? Ada, misal bapaknya kan tadi udah, bapaknya kita lah, saya dan bapaknya sudah belajar. Ini sudah tahu kan hasilnya kan ya? Jadi saya kasih keterangan dulu deh. Ini sudah diketahui hasilnya. Ini sudah diketahui hasilnya dari hitungan kita yang tadi, yang awal ya. Yang ini. Ini. Jadi kita bisa nulisnya yang mana dikali atau tambah. Ini ya yang dalam kurung. Jadi ini ya, dalam kurung A plus B dikali dalam kurung A plus B. Ya saya lupa. Jadi ini tuh udah rule umum, apa ya, hukum umum, apa ya bahasa Indonesianya ya, aturan umum. Ya Allah, maaf, aturan umum. Jadi ketika ada kurung gini terus tidak ada tanda, itu artinya dia dikali. Nah ini dikali selalu. Ini tuh udah aturan umum. Misal bapaknya juga males nih nulis ngali, nggak usah ditulis juga nggak apa-apa, pasti orang lain juga tahu kalau ini dikali. Kayak ini yang tadi di atasnya ya. Oh ini saya tulis juga ternyata. Nah kayak ini di sini kan tidak ditulis kan antar kurung ini operasi aljabarnya apa Miss? Itu selalu dikali, selalu. Itu udah aturan umum ya mbak-mbaknya, buat Mbak Mai. Nah terus ini kan karena kita udah tahu, berarti kan ini kita boleh nulis gini ya. Pangkat 2 karena dia ada 2. Terus
Ya Mbak Angelina, berarti jawabannya A pangkat 3, 3AB plus B3. Benar nggak Miss? Deng dong, salah. Bukan Mbak, bukan itu jawabannya. Kenapa bukan itu jawabannya? Nah ini saya jelasin. Sebenarnya saya juga capek Mbak kayak gini. Bukan capek sih, males jabar-jabarin kayak gini ya. Cuman kalau nggak dijabarin nanti Mbaknya nggak tahu konsepnya, jadi lebih ini lagi susah lagi nanti kalau. Soalnya menurut saya tuh kalau mbaknya matematika mah ya, bukan matematika aja sih, semuanya kalau udah tahu konsepnya ya, nggak usah ngapalin, nggak usah apa, pikir pakai logika aja udah dapet nanti. Nah ini kan ya, di dalam kurung A plus B pangkat 2 dikali A plus B, ini boleh dibalik nulisnya, saya kasih tanda kurung ya, atau ditulis kayak gini boleh. Ini pangkat 2. Nah ini boleh dibolak-balik kayak tadi aturan yang awal yang kayak perkalian, boleh dibolak-balik ya. Nah tadi kan kita udah dapet nih A plus B pangkat 2 berapa hasilnya yang kayak di atas ya. A plus, ya waktu kita tinggal 11 menit nih. Nah dari sini, ah jangan mbak, jangan dipanjangin, nanti mbaknya yang lain ngantuk lagi, kasihan kan. Enggak, ini saya selesaiin dulu sampai segini terus nanti kita udahin deh kelasnya. Bercanda mau ya. Enggak, soalnya kalau saya nggak bercanda nanti mbaknya sebel banget ya belajar matematikanya, udah angka-angka doang, males, aduh. Oke ya, dari penjabaran di atasnya ini bisa saya tulis karena kan tadi kita udah ngitung nih A pangkat. Tuh kan ada yang ngantuk kan, tunggu mbak, selesai satu. Ke kelas bawa berondong dong Miss. Aduh mbak, saya aja nggak punya berondong, masa saya, aduh sedih banget deh. Ya udah mbaknya nanti boleh deh bawa berondongnya ke kelas. Mbak, ayo kita balik lagi ke pelajarannya, ayo nanti aja ngomong berondongnya terakhir biar kita coba selesai. Saya tambah waktu dulu nih biar nggak ini. Ntar aja lah. Saya jadi bingung nih mbaknya ngomong berondong-berondong. Kita lanjut lagi ya, lupain dulu berondongnya. Mbak, ini paham kan ya kenapa dia bisa jadi A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat? Karena tadi kita ngitung. Aduh mbaknya lucu banget deh, saya pengen ketawa jadinya. Karena tadi di awal kan kita udah ngitung nih, udah tahu hasilnya yang A plus B pangkat kuadrat itu berapa. Jadi bisa kita tulis kayak gini. Ini kita udah tahu kan ya, kita nulis yang saya kasih tanda panah nih. Nah, terus gimana nih, Miss? Terusnya gitu. Ini sama. Untuk pengalian ini tuh kayak gini. Berarti kan ini dikali ini, terus ini dikali ini, sama ini juga kali ini, kali ini, kali ini. Ayo, pusing nggak lihat cacing-cacing saya nih? Nah ini cara menyelesaikannya. Berarti karena ini perkalian ya. Berarti kan A kuadrat dikali A dulu, kemudian A kuadrat dikali B, kemudian ditambah. Duh tambah puyeng. Ya udah kita selesai aja. Enggak, bercanda. Kita selesaiin dulu ya.
maafkan daku. 2AB kok kalinya semua ya Miss. Yang mana nih? Yang mana nih Mbak Monica yang ditanyain? 2AB 2AB kok X-nya semua ya Miss. Ini tah? Ini 2AB nih. Iya. Gini. Saya ulangin ya. Jadi ini itu kalau kita jabarin hasilnya kan ini. Dalam kurung A plus B kuadrat, kalau kita jabarin hasilnya kan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Dari mana Miss? Dari atas yang tadi kita hitung. Ini kan A kuadrat 2AB plus B kuadrat. Oke. Nah, terus ini saya tulis ulang lagi. Ini cuma tulis ulang lagi. Aduh, puyeng. Oke deh, kalau gitu sampai sini aja deh. Aduh, kasihan juga, saya nggak tega juga nih. Kan masih pertemuan pertama ya. Udah nggak apa-apa Mbak, puyeng dulu. Ini aja dipahamin dulu. Nggak mau lanjut, tunggu dulu. Kita balik ke ini dulu ya. Kayak ini masih ada yang bingung nih. Kita pahamin satu-satu dulu. Nanti kalau satu nggak paham terus lanjut ke berikutnya malah yang terakhir perkaliannya ya arahin lagi. Oke, berarti paham ya yang ini. Jangan minum obat ah. Oke, gini ya. Halo mbaknya, saya jadi ikut puyeng deh. Nah, di sini nih. Ini tuh atau ya. Oke. Kemudian saya bedain warnanya aja biar mbak-mbaknya nggak pusing. Nah, operasi pertama itu kita mengkalikan ini. A kuadrat kali A hasilnya berapa? A pangkat 2 kali A hasilnya berapa? Bukan 2A pangkat 2 ya, tapi A pangkat 3. Jadinya A pangkat 3. Bukan dong, dong. A pangkat 2 dikali A. Berarti kan intinya saya punya apel 2. Terus Mbak siapa? Mbak Mei ngasih saya apel 1. Berarti saya punya apelnya 3. Berarti kan A pangkat 3. Oke? Oke ya, nggak bingung ya. Berarti A pangkat 2 dikali A hasilnya A pangkat 3. Saya tulis ya di sini ya. Ini jalur perkaliannya nggak perlu saya tulis ya. Ya udah, nggak apa, saya tulis dulu. Kemudian A pangkat 2 dikalikan B. A pangkat 2 kali B hasilnya apa dong? Berarti kan A pangkat 2 B. Gitu ya. Nggak boleh dibalik Mbak Mekua, kan A-nya 2, B-nya 1. Berarti kan nggak boleh A, B kuadrat, nggak boleh dong. Yang 2 kan A-nya, B-nya 1. Saya punya apel 2. Kemudian dikasih jeruk 1. Berarti kan tetap apelnya 2, jeruknya 1. Bukan jeruknya 2, apelnya 1. Hati-hati ya, jangan kebalik ya kalau kayak gini ya. Nulisnya ini nggak boleh kebalik karena sudah ada pangkatnya dia. Ini nggak boleh kebalik nih.
Jadi A pangkat 2 dikali B, berarti kan A pangkat 2 kali B. Terus ini apa Miss tandanya? Tandanya di sini kita lihat, di sini kan plus. Di sini ya. Lihatlah pointer saya teman-teman. Jadi di sini juga plus. Nah, pokoknya itu Mbak, intinya kalau Mbaknya bingung ya antara perpangkatan itu, logikanya aja. Misal saya punya tadi apel sama jeruk, jadi kan nggak boleh dibalik ya. Kalau emang saya sudah punya 2 apel sama 1 jeruk, ya 2 apel sama 1 jeruk, nggak boleh dibalik jadi 2 jeruk 1 apel, kayak gitu ya. Saya ngomongnya kecepatan nggak sih? Kemudian saya ganti warna lagi ya karena A nya sudah selesai. Kemudian kita lanjut. Kemudian 2AB nih kita kali A. Biru lagi. Nah, kemudian 2AB kita kali A. Nah, gimana nih 2AB kali A? Gampang aja. 2A pangkat 2. Nih, ada yang bingung nggak? Aduh, internetnya. Terus nah ini kali ini berarti kan terus yang terakhir, jadi intinya dia kebagian, dikalikan semua, nggak ada yang nggak kebagian, jadi kita adil ya. B kuadrat kali A. Nah, bingung nggak nih dari sini nih? Nah, ini kok nggak bisa ke bawah ya? Nah, dari sini bingung nggak hasil perkaliannya? Jadi A pangkat 2 dikali A sama dengan A pangkat 3. Kemudian A pangkat 2 dikali B sama dengan A pangkat 2B. Terus 2AB dikali A sama dengan 2A kuadrat B. Kemudian 2AB dikalikan B sama dengan 2AB kuadrat. Kemudian B kuadrat kalikan A sama B kuadrat kalikan B. Jadinya seperti ini. Tapi kan ini panjang banget ya. Kita cari, ini bisa B2 dikali A jadi AB kuadrat, bukan B kuadrat B2. Nah, ini pertanyaan bagus Mbak Monica. Ini tadi boleh dibolak-balik. Yang penting jadi kan ini ada pertanyaan nih. B kuadrat dikali A jadi AB kuadrat, bukan B kuadrat A. Boleh dibolak-balik asalkan B-nya tetap pangkat 2. Ya kan? Sini ya. Mana nih? B kuadrat dikali A sama dengan B kuadrat A, atau A B kuadrat. Nah, ini boleh dibolak-balik asalkan B-nya tetap sama kan? Yang warna coklat ya ini ya. B-nya tetap sama kan? A-nya juga tetap sama. Aduh, ngantuk berat. Ya udahlah, udah udahan. Aduh, kasihan juga nih saya nih. Kasihan sama mbak-mbaknya. Kayaknya pusing banget deh belajar matematika ya. Oke deh, kalau mbak-mbaknya masih pusing yang ketiga ini, yang tentang A plus B pangkat 3, nanti minggu depan kita ulangi lagi deh. Yang penting ini dulu lah. Yang
A plus B pangkat 2 nggak ada yang jelas nggak sih kira-kira? Oh iya ya, selain Mbak Monica yang lain, Mbak Angelina tadi ngantuk, Mbak Riani tadi yang bilang ngantuk juga, Mbak Diajeng, Mbak Mekwa, Mbak Maifuza. Gimana? Yang A plus B pangkat 2 ini jelas nggak? Kalau yang A plus B pangkat 3 nggak jelas, nggak apa-apa, minggu depan nanti saya ulangin lagi. Emang kayaknya semakin malam kan semakin ini ya, fokusnya kurang. Babak yang lain. Masuknya ke mata, aduh sakit dong. Oke nggak apa-apa, kan masih pertemuan pertama nih. Udah, jangan berantem ya banyak. Oke, udah lah nggak apa-apa. Jadi pertemuan pertama ini, iya nggak apa-apa. Saya merasa bersalah juga nanti kalau ngajarnya kecepatan terus mbak-mbaknya nggak ngerti kan ya, percuma juga. Oke, jadi kali ini kita masih perkenalan dulu sama sedikit satu materi tadi ya. Oh nggak apa-apa, gitu. Soalnya matematika juga agak bikin puyeng kan, kalau kita nggak bikin santai juga agak bingung. Oke lah, uh, sampai sini dulu ya. Awas loh nanti kalau minggu depan saya tanya A plus B pangkat 2 jawabannya masih bulat ya, saya kasih berondong sekilo nanti. Oke, kalau gitu kelasnya saya akhiri ya. Mbak-mbaknya yang ngantuk bisa tidur tuh, bisa istirahat. uh, Yaudah deh, semoga materinya yang hari ini bisa masuk sedikit dan bermanfaat ya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat.